Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Siapa nih yang di sini masih suka gagal saat bikin onde-onde? Sini, aku akan kasih tahu kalian resep dan tips supaya onde-ondemu itu anti gagal ya, dan kopong seperti ini, serta anti meletus ya. Pantengin terus videonya hingga akhir, jangan di skip-skip, dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube ini ya. Langkah pertama, kita bikin isiannya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah rendam kacang hijau kupas ini selama 2 jam ya teman-teman, hingga dia teksturnya itu sedikit lunak seperti ini, dan kemudian kita kukus ya hingga matang. Kukus kacang hijau selama kurang lebih 20 menit hingga dia tekstur kacang hijaunya itu membelah seperti ini ya. Berarti tandanya dia sudah matang dan bisa diangkat. Langkah selanjutnya, saya akan blender kacang hijau kupas ini ya. Bisa menggunakan chopper juga, asalkan jangan ditambahkan air saat blender si kacang hijau ini supaya tidak menjadi bubur ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya habis. Setelah semuanya sudah di blender ya seperti ini, lanjut saya akan tuangkan si kacang hijaunya ke dalam wajan penggorengan, dan langkah selanjutnya akan saya olah kembali beserta bahan-bahan yang lainnya. Di sini saya menggunakan kacang hijau kupas sebanyak 250 gram. Kemudian saya akan tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kemudian saya tambahkan air kurang lebih sebanyak 100 ml ya teman-teman. Kemudian tambahkan margarin atau mentega sebanyak 1 sendok makan. Ini gula pasirnya tadi 5 sendok makan ya. Lanjut, setelah gula pasir setelah dituangkan, saya akan tambahkan vanili cair sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya akan tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian lanjut saya tumis atau saya olah kembali sampai semuanya tercampur dengan rata dan menggumpal sehingga adonannya itu terlihat kalis dan mudah dibentuk. Setelah adonan isian onde-ondenya ini sudah matang dan kalis, kita matikan dulu kompornya dan biarkan dia hingga dingin, lalu kita bisa timbang sebanyak 15 gram dan dibulat-bulatkan ya. Lanjut, di sini aku akan bikin kulit ya. Kulit dari onde-ondenya saya akan bikin sebanyak 1 kilo tepung ketan. Setelah itu kita tambahkan tepung beras ya. Di sini fungsi untuk tepung beras supaya dia tuh teksturnya ada crispy-nya. Ini saya akan tambahkan tepung beras sebanyak 10 sendok makan. Apabila teman-teman membuat onde-onde kulit onde-ondenya ini setengah kilo atau 1 bungkus tepung ketan, cukup gunakan 5 sendok makan tepung berasnya ya. Lanjut, di sini aku akan tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan juga. Apabila teman-teman menggunakan resep setengah kilo tepung ketan, tinggal dikurangkan aja setengahnya ya teman-teman, alias kita gunakan cuma 5 sendok aja. Kemudian tambahkan garam sebanyak setengah sendok makan. Kemudian bahan yang satu ini wajib banget gak boleh di skip ya, yaitu baking powder. Di sini aku pakai baking powder yang double acting ya, sebanyak 2 sendok kecil ini ya teman-teman, 2 sendok es krim ini ya. Kemudian aduk dulu bahan keringnya hingga tercampur dengan rata sambil kita panaskan air hingga suhu hangat ya. Di sini saya campurkan air sebanyak kurang lebih 900 ml, dituangkan secara bertahap saja sambil kita uleni. Ingat, ini harus pakai air hangat, jangan pakai air panas ya, supaya tidak
mateng si tepungnya ini, alias bisa kalis elastis ya, bukan elastis juga, kalis dan mengkilap supaya si wijennya nanti bisa menempel dengan sempurna tanpa dicelupkan ke air gitu loh teman-teman. Setelah adonan sudah kalis, selanjutnya saya akan timbang dan siapkan wijennya ini ya. Siapkan wijen secukupnya saja. Kemudian saya akan timbang adonan kulitnya kurang lebih sebanyak 35 gram. Lanjut saya akan isi isian dari kacang hijau yang tadi saya masak tadi ya teman-teman, yang saya sudah bulat-bulatkan. Ini per piece-nya isiannya itu berat 15 gram. Ya, cara menggulungnya seperti ini, cukup simpel saja. Ya, cukup dipulung-pulung dan langsung dimasukkan atau dibalurkan ke wijennya itu. Dia bakal nempel dan anti rontok saat digoreng. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dipadatkan dulu supaya wijennya benar-benar merekat di adonan kulit onde-ondenya. Lakukan hingga semuanya habis ya. Setelah sebagian kulit sudah kita isi dengan isian onde-onde dan kita balurin dengan wijen, kemudian kita panaskan minyak. Posisi kita panaskan minyak pakai api yang paling kecil. Tips untuk menggoreng onde-onde supaya onde-ondenya itu berhasil tidak pecah ya, tidak meletus dan bisa matang, anti kempes juga. Caranya menggorengnya awal itu pakai api yang sangat kecil ya, tapi saat memasukkan onde-ondenya ini posisinya minyaknya harus panas dan onde-ondenya itu terendam oleh minyak ya. Setelah onde-ondenya itu mengembang dan mengapung, itu kalian bisa besarkan api paling besar sambil diaduk ya, supaya permukaan seluruh onde-ondenya itu terkena minyak panas sehingga dia bisa matang secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi sisi-sisinya itu bisa matang secara sempurna, tidak bikin meletus si adonannya itu. Nah, seperti ini ya, dia sudah mengembang dan mulai mengapung. Kita bisa membesarkan apinya tersebut ya, paling besar sambil kita aduk ya, dan kita tunggu sampai dia itu benar-benar matang dan kering ya, supaya tidak gampang kempes kalau dia sudah dingin. Kalau sudah mau mendekati matang, kita usahakan kecilkan lagi apinya supaya suhu minyak yang ada di penggorengan ini turun. Jadi untuk penggorengan selanjutnya itu minyaknya itu tidak terlalu panas ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti dia bisa mengembang dan mekar sempurna seperti yang pada di video ini. Jadi dia bisa terlihat gemoy-gemoy seperti ini loh. Semoga kalian berhasil ya dari tips yang aku berikan ini ya. Ini tips yang paling manjur anti gagal saat bikin onde-ondenya. Bisa dicatat ya teman-teman. Apabila sudah matang seperti ini, segera kita angkat dan jangan lupa segera kecilkan apinya kembali di posisi api yang paling kecil supaya suhu minyaknya itu turun dan tidak terlalu panas ya saat penggorengan selanjutnya. Dan ini dia hasil onde-ondenya ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Wah, alhamdulillah, Tara, ini dia hasil onde-ondenya, sangat cantik sekali ya. Dia tuh kering, anti kempes saat sudah kering, saat sudah dingin ya maksudnya. Dan pastinya kopong ya. Kita bisa buktikan kekopongan dari onde-onde ini ya dari video ini.
ya, seperti ini. Dia teksturnya itu kenyal, dalamnya lembut, dan tekstur luarnya tuh crispy ya teman-teman. Ya, jangan lupa. Sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan dicoba tips-tips dari saya tadi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.